Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, puji Tuhan, shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. God bless ya semua teman-teman, Bapak Ibu dimanapun saja berada. Kita kembali berjumpa di dalam program kita di Smart People Church pada program Jesus Way. Ya, kita bersyukur hari ini kembali saya menjumpai teman-teman semua, Bapak Ibu dimanapun kita berada, dimanapun siaran ini terdengar. Dan ini adalah bagian terakhir di bulan September ini. Kita bisa bersama menikmati, maksudnya Senin terakhir begitu ya. Kita boleh menikmati kemurahan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seperti firman Tuhan di atas bahwa menyatakan bahwa kita harus tahu dan sadar bahwa hidup kita ini ada dalam tangan Tuhan. Hidup kita ini ada di dalam rencana Tuhan. Dan hidup kita ada di dalam kehendak Tuhan. Saya bersyukur dengan kondisi keterbatasan fisik apapun yang saya alami dalam hidup saya. Saya tidak pernah berpikir bahwa kehidupan saya ini ketika saya mengenal Tuhan, ketika saya mengalami Tuhan, ketika saya merasakan Tuhan. Ini yang terpenting. Saya dipilih Tuhan dan dimiliki Tuhan. Artinya apa? Kita mesti sadar bahwa seperti yang saya akan angkat tema firman Tuhan hari ini, kita adalah pemilik Tuhan. Ya, kita sadar di situ. Bahkan lebih jelas lagi bahwa Tuhan itu adalah pemilik hidup kita. Nah, kenapa saya katakan bolak-balik begitu? Karena kita melihat bagaimana firman Tuhan tadi sudah disampaikan. Bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan, apapun bentuknya, apapun kondisinya, bahwa Tuhan punya rencana akan setiap kehidupan kita. Saya terlalu yakin, terlalu percaya dengan kondisi keterbatasan saya ini, dan saya boleh alami itu, tidak sekedar dengan keadaan saya ini, sehingga ketika saya mengalami berbagai macam kondisi, berbagai macam keadaan, bahkan proses demi proses, disitulah saya baru mengatakan bahwa Tuhan punya rencana dalam hidup saya dan dalam hidup saudara. Ada alasan tersendiri kenapa saya harus dilahirkan dengan keterbatasan fisik. Nah, tapi itu semua tidak terlepas dari ataupun tidak terpengaruh atau tidak mempengaruhi ciptaannya Tuhan. Karena dijelaskan bahwa Tuhan itu yang menciptakan kita. Nah, di situ. Artinya yang namanya ciptaan Tuhan, sekalipun kita tidak mengerti awalnya, kita tidak mengetahui. Tapi ini firman Tuhan jelas. Dia membentuk kita, menjadikan kita, bahkan Alkitab mencatat serupa dengan gambar Dia. Artinya kalau udah bicara tentang serupa dengan ciptaannya, dengan gambarnya, kita harus sadar siapa pemilik hidup kita. Nah, itu dia. Jadi siapa pemilik hidup kita? Beberapa waktu yang lalu di Jesue, nanti kita akan mendengar beberapa waktu yang lalu yang saya sudah sampaikan tentang bagaimana kehidupan kita mulai dipanggil dan dipilih Tuhan, kemudian kita ditetapkan bahkan ditempatkan Tuhan. Artinya Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Tidak hanya sekedar, oh John Dimmer jadi begini, lalu sampai di situ aja, tidak. Nah, masalahnya apakah kita sudah temukan itu panggilan Tuhan? Apakah kita sudah temukan bahwa kita ini dimiliki oleh Tuhan dan kita juga merasakan bahwa kita ini adalah pemiliknya Tuhan Yesus sendiri. Hidup kita, gerak-gerik kita, aktivitas kita, keberadaan kita,
kondisi kita, situasi kita, apapun namanya itu. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan adalah pemilik hidup kita, maka kita akan bisa melangkah, berjalan bersama Tuhan, karena kita sadar ada Allah yang selalu memperhatikan kita. Paling tidak Roh Kudusnya itu yang memberikan kekuatan, memberikan inspirasi, memberi kemampuan, sehingga kita tahu kemana kita melangkah, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Nggak ngawur hidup ini Bapak Ibu, teman-teman semua. Kita akan memahami kehendaknya Tuhan. Kita akan memahami rencananya Tuhan. Karena kita sudah tahu bahwa Tuhanlah pemilik hidup kita. Jadi tidak ada lagi kita berpikir, oh kenapa saya begini ya, oh kenapa saya begitu ya. Beberapa waktu yang lalu juga saya sudah bilang, musuh yang terbesar dalam hidup ini adalah kenyataan. Tapi ingat, berhentilah kita memiliki Tuhan itu yang namanya kenyataan. Tidak. Tapi kenyataan itu bisa kita tepis dengan kepastian. Kenyataan itu bisa kita lewati, bisa kita hadapi ketika kita sadar bahwa kita ini adalah memiliki atau kita ini pemilik hidupnya Tuhan. Tuhan itu pemilik hidup kita. Sebaliknya begitu. Nah, mari kita perhatikan di dalam firman Tuhan, di dalam Mazmur 139 kita akan membaca pada ayatnya yang ke-14. Mazmur 139 ayat 14. Mazmur 139 ayat yang ke-14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi langkah pertama kita mesti sadar bahwa ketika kita berada di dalam tangan Tuhan, maka hal-hal yang tidak dapat kita pikirkan itu Tuhan pasti kerjakan. Ya. Ada di bagian-bagian sebelumnya juga saya berbicara tentang bahwa Tuhan itu ajaib. Keajaiban Tuhan itu tidak dapat terduga. Makanya di firman Tuhan dikatakan apa yang tidak pernah dilihat mata, perhatikan, didengar telinga, yang sekalipun tidak pernah timbul di dalam hati manusia, Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya dan yang mengasihi Dia. Itu bukan hanya berbicara tentang satu titik, tapi di semua keadaan, di semua kondisi. Karena tadi kita mesti sadari bahwa Tuhan itu pemilik hidup kita dan kita ini pemiliknya, kita ada, yaitu Tuhan sendiri. Yesus sendiri tentunya ya. Nah, kalau kita menyadari itu, maka kita bisa berleluasa berjalan. Artinya kita memiliki arahan, kita memiliki tujuan hidup. Nah, ketika kita tahu tujuan hidup, kita mesti punya prinsip. Iya dong, jadi hidup ini bukan sekedar tujuan, oh sudah tahu tujuan, oh ya enggak, mesti bertindak. Ya. Saya ingatkan di dalam Daniel pasalnya yang ke-11 ayat 32 bagian B. Tolong baca bagian B. Daniel 11 32 bagian B. A kita lewat, bagian B saja. Daniel 11 ayat 32b. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Salah satu di situ kita temukan. Ketika kita mengenal siapa pemilik kita, yang pertama ada kekuatan di sana. Dan yang kedua, kita mulai bertindak tanpa memandang kondisi apapun, sesuai dengan pemakaian Tuhan. Nah juga kita bertindak asal-asalan, enggak boleh. Saya juga sama, saya nggak mau jalan sembarangan. Nanti jatuhlah, nabrak sana sini, sekalipun saya tidak melihat. Tapi ketika saya berjalan menggunakan tongkat, saya tahu oh aman saya. Ya. Saya mungkin berjalan bersama dengan teman, saya akan kasih arahan, oh cara nuntun saya begini, saya sudah tahu kondisinya, oh keadaannya, oh saya aman. Karena saya sudah tahu caranya. Dan saya percaya Tuhan juga nggak asal saudara membentuk kita. Tapi rencana Tuhan itu yang lebih utama. Sehingga kita mengenal. Makanya kita harus mengenal di sisinya Tuhan.
menjadi umat yang mengerti, menjadi umat yang mengenal, memahami apa kehendak Tuhan itu. Begitu juga sebaliknya. Tuhan akan mengajari kita untuk mengerti apa yang Tuhan mau. Ya, jangan menggunakan prediksi kita. Main kira-kira, enggak bisa. Tuhan itu tidak bisa kita tebak. Enggak boleh. Tapi kita percayai, kita imani, kita alami. Nah itu, enggak tebak-tebakan. Coba, kalau orang tebak-tebakan, dia punya kriteria. Wah, saya mau melayani Tuhan dengan catatan begini, begitu dan sebagainya. Lo siapa Tuhan siapa? Kan begitu loh. Ini menyalahi aturan. Nggak sopan salah satunya. Kita nggak sopan dengan senior kita. Dengan Tuhan aja nggak sopan, apalagi dengan senior kita. Ini persoalannya. Nah, tetapi ketika kita menyadari seperti firman Tuhan tadi. Siapa pemilik hidup kita? Dan apa tindakan kita? Ya, nggak mesti diajari terus sampai kita nggak paham terus. Dikasih tahu, nggak paham. Dikasih tahu, nggak paham. Orang Jawa bilang itu namanya ndablek. Kita nggak paham-paham, nggak ngerti-ngerti. Tapi ketika kita mulai mengerti rencana Tuhan, ya, saya mau ngomong begini. Tuhan tidak punya toleransi ketika kita, karena kita diajari loh. Kalau kita nggak diajari betul. Tapi ingat Tuhan itu mengajari. Bukan hanya sekedar dia angkat kita menjadi anak. Menjadi sahabat, ada tahapan-tahapan semua, ada tahap-tahap. Sehingga di situ membuat kita mengerti. Ya saya bersyukur karena Tuhan membawa saya bukan hanya bicara tentang pendidikan saya, tapi saya memahami, memikirkan, menerima rencana Tuhan dalam hidup saya. Ya. Tapi terlebih semua ada banyak orang-orang yang mengingatin saya, mengajar saya, mengarahkan saya. Dan itu saya dengar. Bukan saya terima telinga kanan lalu keluar telinga kiri. Masih penting, itu masih terima. Masalahnya kalau terima telinga kanan keluar lagi. Ya, nggak masuk namanya. Kalau bahasa orang Dayak di sini namanya mantul, begitu ya. Mantul itu nggak masuk. Terima telinga kanan, keluar juga tetap di kanan. Wah ini repot. Ya. Saya belajar. Sampai hari ini saya belajar. Salah satunya saya mulai terus merindukan, memahami rencana Tuhan. Melalui teman-teman kita, melalui khususnya gembala senior kita di tempat ini, di Smart People. Nah, saya mau belajar, saya mau ambil komitmen. Nah, kalau kita mau ambil komitmen, kita akan mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kalau kita nggak ambil komitmen, ya nggak paham lagi lah. Itu urusan masing-masing. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, teman-teman, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun kita berada, kalau kita mengerti siapa pemilik hidup kita harus mau dibentuk, dijadikan sesuai dengan rencananya. Kita lihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kenapa bisa begitu? Tapi ini firman Tuhan. Kita sudah diberi contoh. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi. Artinya dia mengajari. Tadi saya sudah bilang kan. Dia mengajari kita. Memberi contoh. Ya. Ada istilah dunia lah. Istilah pepatah. Apa? Guru kencing berdiri, murid kencing berlari dan sebagainya. Pokoknya begitu-begitulah. Ini kan aneh. Nggak jelas ini sebenarnya. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kan nggak ngawur itu namanya. Berarti nggak memahami.
Ya ini kembali kepada Tuhan mendidik kita, mengajari kita. Kenapa kasih itu timbul? Itu semata-mata kasih yang dari Tuhan, bukan dari manusia. Kalau kasih manusia terbatas. Saya sering ngomong dengan istri saya, sayang, jangan kita mengharapkan kasih orang. Kalau kasih orang itu mudah jenuh, mudah bosan. Tapi kalau kasih Allah itu tidak akan ada batasan. Loh, kasih Allah bagaimana bisa bekerja? Ya melewati orang-orang. Nah terus respon kita apa? Jangan kita mengandalkan manusia. Andalkan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, ada kasih yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang memberikan hati kasih kepada kita, kepada pelayanan kita, kepada kondisi kita. Maka kita bersyukur, kita doakan mereka, dan kita percaya ada lagi banyak tangan-tangan yang mengulurkan kasihnya. Kalau kita cuma terfokus kepada satu orang, itu namanya mengandalkan manusia. Ya maaf ya teman-teman disable khususnya ya, disable service. Kita betul, kita perlu yang namanya kasih dari teman-teman. Kita butuh, tapi jangan kita mengandalkan ataupun berharap kepada manusia. Tapi berharap kepada Tuhan. Loh kita sudah tahu bahwa Tuhan itu pemilik hidup kita. Tapi realitanya kita berharap kepada manusia. Ini macam mana, ini bagaimana? Kalau orang Batak bilang macam mana? Kan nggak bisa. Pada suatu ketika ada kecewanya. Pada suatu ketika ada kita, oh kok orang ini tak kira dia tolong terus saya tiap saat. Tapi kok nyatanya begini-gini. Ada kecewanya. Saya enggak, apapun kondisinya. Ya saya saksikan sedikit. Beberapa waktu yang lalu ada dari program bantuan anak sekolah. Ada WA, saya dikatakan, oh kayaknya pastor di bulan ini enggak bisa bantu lagi ini anunya. Oh enggak apa-apa, aku bilang no problem, terima kasih. Selama ini aja kita sudah dibantu. Saya terima dengan tulus, dengan ikhlas. Oke lah, saya percaya Tuhan pasti buka jalan lagi. Nyatanya enggak dilepas juga gitu loh. Karena saya enggak berharap dengan manusia, jujur. Saya berharap dengan Tuhan. Tapi tentunya ada pengalaman-pengalaman yang saya lewati. Ya, kembali kepada Sang pemilik hidup kita. Kurang apa atau ikut Tuhan itu. Tapi kehidupan kita tidak pure berbicara tentang finansial, berbicara tentang hidup duniawi. Enggak, ini bahaya ini kalau kita selalu berpikir, oh begini begitu, oh bahaya. Tapi mari kita pikirkan apa yang kita mesti kerjakan, apa yang menjadi tujuan hidup kita. Saya percaya itu. Tuhan tidak pernah biarkan kita kok. Ya, tapi jangan pernah kita berpikir hanya dunia semata. Ada teman saya Pastor Samuel di Solo, kami ngobrol-ngobrol soal bagaimana. Saya bilang, ayo kita responi. Ada orang yang mau bekerja sama atau ada orang yang mau mengupgrade kita. Ayo kita jalan. Kita ikuti. Ini luar biasa. Saya tidak pernah pikir Tuhan kirim seorang hamba Tuhan mau melihat kondisi kami terbatas secara fisik. Tidak malu lagi. Ya. Saya menyadari siapa saya sebenarnya. Ya contoh saya bisa bersama dengan Pastor Abraham Rempi di Smart People. Saya kadang mikir siapa saya. Tapi saya bersyukur ketika saya diberikan ruang waktu, saya bisa jadi berkat khususnya untuk teman-teman kita di Disable Service. Saya bisa ketemu dengan teman-teman. Makanya saya ngomong juga dengan Cik Leni dan teman-teman. Saya bilang saya nggak asal suruh orang, saya mesti briefing dulu, saya mesti tanya dulu. Ya, kalau orang mau sih banyak aja maunya. Tapi enggak asal. Saya minta supaya orang itu punya komit. Kalau enggak komit, kalau cuma bicara pintar toh banyak. Tapi itu dunia. Saya mau bagaimana kita punya hati untuk Tuhan. Itu dulu yang pertama. Ketika kita memiliki kerinduan untuk Tuhan, maka kita sadar siapa pemilik hidup kita. Ya. Minta maaf, ini bahasa saya. Jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan dengan cara menyalibkan Tuhan. Ya, ini semua punya Tuhan. Kalau kita sadar, lakukan itu untuk Tuhan segala sesuatunya. Jangan pernah saudara pikir Tuhan tidak melihat. Pikiran Tuhan pun saudara tahu. Pikiran saudara pun Tuhan tahu, sorry. Pikiran Tuhan pun pikiran saudara pun Tuhan tahu gitu loh. Maaf.
Sekali lagi saya ulangi, pikiran saudara pun Tuhan tahu. Jangan pernah saudara berspekulasi dengan Tuhan, tidak. Kembali nurut sama Tuhan, apa yang Tuhan mau. Ya, ini sudah contoh bahwa kasih yang Tuhan nyatakan, Tuhan ajarkan, Tuhan lebih dulu mengasihi, maka kita tinggal ikut nurut apa yang Tuhan mau itu. Ya, maka saya akan berbicara kepada sebuah kesimpulan. Pertama, kita harus memilih apa pilihan kita. Nah itu, saya sudah menekankan satu, kalau kita sadar bahwa kita pemilik hidup kita, dan kita memilih. Kita mau sadar atau tidak, itu urusan teman-teman semua. Pilih yang mana kita mesti pilih. Kita lihat dulu dalam Yosua. Yosua pada pasalnya yang ke-24 ayat 15. Yosua 24 ayat 15. Yosua pasal yang 24 ayat yang ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Satu contoh bahwa Yosua memilih satu-satunya Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Dia memilih beribadah kepada Tuhan. Nah, ketika kita memilih, maka kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Kita mulai sadar siapa kita. Karena Alkitab mencatat bahwa kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang Tuhan sudah sediakan. Sebelumnya Allah mau kita hidup di dalamnya. Itu di dalam Efesus pasal 2 ayat 10. Saudara akan melihat. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati kita, membawa kita untuk semakin hari memahami kehendak Tuhan, memahami rencana Tuhan, dan menyadari bahwa kita ini adalah pemiliknya Tuhan dan Tuhan pemilik hidup kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat kemurahan-Mu, bersyukur buat anugerah-Mu. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tanamkan firman-Mu dalam setiap hidup kami, agar kami mengalami anugerah Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami perkenanan Tuhan. Dan Tuhan menyatakan kuasanya dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan untuk terus memperhatikan, bahkan mengerti, bahkan memahami rencana-Mu dan hidup di dalam rencana Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati program ini Tuhan. Jesus Way, Tuhan Kau berkati kami semua. Berkati teman-teman Smart People Church dimanapun berada, dalam tangan-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, sampai jumpa, Tuhan berkati kita semua, shalom.